Amin. Puji Tuhan. Shalom. Selamat pagi. Saya sengaja rada berteriak karena saya tidur jam 2 pagi tadi. Supaya tidak lemes saudara ya. Apa kabar semuanya? Saya melihat wajah baru. Saya melihat wajah baru di sini ya. Wajah-wajah yang saya mungkin belum familiar. Saya akan mengajak kita melanjutkan dari kitab Mazmur pasal yang ke-42. Mazmur pasal 42. Sebenarnya Mazmur ini dengan Mazmur 43 itu satu jadi satu. Dan Mazmur ini sebetulnya merupakan Mazmur ratapan ya. Mazmur 42 dan Mazmur 43 itu sebetulnya kalau Anda baca isinya itu ada pengulangan-pengulangan kata-kata yang diulang-ulang. Jadi sebetulnya ini jadi satu saudara. Nah pagi ini saya pengen membagikan kepada saudara, kita lihat dulu ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Dan Mazmur kali ini bukan ditulis oleh Raja Daud, tetapi ditulis oleh Bani Korah. Untuk pemimpin biduan nyanyian pengajaran Bani Korah. Seperti rusa yang merindukan sungai yang berair, demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah. Jiwaku haus kepada Allah yang hidup, bilakah aku boleh datang melihat Allah. Air mataku menjadi makananku siang dan malam, karena sepanjang hari orang berkata kepadaku, di mana Allahmu. Saudara, tema pagi ini adalah ketika kita merasa Tuhan absen. Nah, pasti dalam hidup kita ada momen-momen di mana saudara dan saya merasa kok Tuhan itu enggak ada ya. Kok Tuhan itu tinggalkan kita. Saya percaya pasti banyak yang ngalamin. Pasti pernah. Enggak mungkin enggak pernah. Benar ya? Semua pasti pernah ngalamin ketika merasa Tuhan itu absen. Nah ayat yang ketiga dan keempat, dari sini kita bisa melihat erangan, ratapan dari pemazmur. Sepanjang hari orang selalu tanya gini, mana Tuhan kamu? Katanya. Mana kamu sudah doa puasa, kamu sudah cari Tuhan sungguh-sungguh, kamu sudah pelayanan, mana? Pernah digituin sama orang? Saudara dan saya menjadi seperti orang bodoh dan orang gila. Karena kita sepertinya kayak nunggu sesuatu di mana orang itu bilang, mana kok belum terjadi. Nah inilah posisi pemazmur saudara. Ketika kita merasakan Tuhan itu absen, kita akan melihat bagaimana cara pemazmur mengatasi situasi ini. Jadi ketika saudara dan saya mulai merasakan Tuhan itu kok kayaknya tidak peduli, Tuhan itu kok kayaknya tinggalkan saya. Bagaimana cara pemazmur mengatasi dan mencari jalan keluarnya. Kita lihat ayat yang ke-5 saudara. Di ayat yang ke-5 ini yang pemazmur lakukan. Salah satu cara yang pemazmur lakukan untuk mengatasi kalau merasa Tuhan jauh, kalau merasa Tuhan nggak peduli, kalau merasa Tuhan nggak hadir dalam hidup kita. Inilah yang hendak ku ingat, sementara jiwaku gundah gulana. Saudara, kalau kita mendengar kata jiwa, kita boleh terjemahkan sebuah kata sederhana, perasaan. Ya, karena perasaan itu adalah bagian dari jiwa. Jadi boleh kita baca gini, inilah yang hendak kuingat selagi perasaanku gundah gulana. Perasaanku gundah. Ada yang lagi gundah? Agni, kenapa gundah gulana? Oh sukacita. Ketika perasaan kita galau. Ketika perasaan kita galau, baper, ya kan? Pasangan hidup. Inilah, mungkin Agni juga pernah tanya, Tuhan kapan? Mana? Di manakah engkau? Engkau adakah? Apakah engkau mendengar teriakku sampai bersimbah air mata? Nah inilah kondisi pemazmur. Dan inilah yang dilakukan pemazmur supaya menang. Ketika perasaan menguasai perasaan yang merasa Tuhan itu tidak ada, Tuhan itu jauh. Yang pertama yang dia lakukan, aku hendak
mengingat. Jadi rupanya cara pertama yang dilakukan oleh pemazmur adalah mengingat. Saudara, saya nggak tahu bagaimana dengan saudara. Sebetulnya setiap kita, kalau dipikir-pikir, kita ini, saudara punya album foto di rumah? Album foto dari bayi? Ada yang hilang, punya saya juga hilang. Tapi paling enggak ada album-album foto mungkin berlibur sama keluarga berapa tahun lalu, betul nggak? Mungkin memori-memori dengan seseorang beberapa tahun yang lalu, masih disimpan nggak fotonya? Nah, saudara, kalau Anda bisa melihat gitu, kadang-kadang Anda ketawa-ketawa sendiri, senyum-senyum sendiri, betul ya? Saya waktu lihat album foto, saya bilang begini, aduh dulu gua kurus banget ya. Makanya cocok dengan pakai tulisan kaos yang ada tulisan Sumpe, gua dulu pernah kurus. Jadi, aduh gua dulu kurus ya, gitu kan. Jadi setiap kita sebetulnya pasti punya album kenangan dengan Tuhan. Pasti. Salah satu cara kita itu bisa mengatasi intimidasi serangan perasaan yang mengatakan, mana doamu kok nggak dijawab, Tuhan nggak dengar, kok Tuhan nggak adil. Salah satu caranya adalah buka album kenangan saudara lagi sama Tuhan. Salah satu contoh begini, pasti kita itu punya pengalaman-pengalaman pribadi sama Tuhan di masa lalu. Nggak harus besar, kadang-kadang kecil. Tapi itu rupanya bisa menjadi langkah awal yang membuat kita bangkit lagi beriman. Misalnya, ketika kita mulai ragu, apakah mungkin mujizat terjadi buat saya? Saudara buka album kenangan saudara. Bagaimana ketika dulu di masa lalu ada peristiwa di mana saudara pernah ngalamin mujizat. Ketika saudara mengingat itu lagi, saya percaya ada percikan api iman saudara mulai seperti bangkit kembali. Nah itu rupanya yang dilakukan oleh pemazmur. Ketika dia merasakan Tuhan jauh, Tuhan tidak hadir. Saudara, salah satu cara yang sering saya lakukan memang adalah ketika saya down. Ketika saya mulai ragu sama Tuhan, ketika saya ragu nih, misalnya saya bergumul, kemarin waktu pindah rumah, saya bergumul, aduh Tuhan, aku ini bisa enggak ya dapat tempat tinggal. Saudara, waktu saya ngalamin down, iman saya goyah, ini yang saya lakukan memang, saya mengingat-ingat masa lalu. Ada orang bilang jangan ingat-ingat masa lalu. Tapi ternyata kita perlu juga mengingat masa lalu. Terutama masa lalu yang membangun iman kita. Kita perlu ingat masa lalu. Bagaimana ketika saya dalam kondisi susah. Tuhan tolong saya. Saya tidak tahu bagaimana dengan saudara, tapi buat saya secara pribadi, saya bukan orang kaya. Tapi kalau pergumulan soal duit, enggak tahu gimana ya Bapak Ibu, saya ini lebih kuat gitu loh. Kalau soal sakit, ada orang-orang yang kuat di area iman tentang kesembuhan. Nah saya, iman tentang duit, lebih kuat. Kenapa? Kok saudara ketawa, kenapa saya curiga ini? Saudara mikir negatif kali ini ya. Gini loh, kenapa iman saya soal duit lebih kuat daripada iman saya soal kesembuhan? Soalnya terus terang, saya lebih banyak ngalamin mujizat soal duit daripada mujizat soal kesembuhan. Karena sejauh ini saya bersyukur puji Tuhan yang jangan sampai sakit. Gitu loh. Jadi saya kalau suruh doakan orang sakit, imannya itu belum nyantol. Ketika doakan orang sakit, apalagi sakitnya tambah parah,
Terus setelah saya doakan, mati. Itu makin membuat saya nggak pede doakan orang sakit. Apalagi setelah 10 kali, 20 kali mati semuanya, makin saya nggak pede. Gitu loh. Makanya iman saya soal duit lebih kuat. Karena saya banyak ngalamin, saking susahnya hidup saya, itu yang paling sering saya alamin. Saudara enggak tahu pernah ngalamin enggak? Saya pernah dikritik orang gara-gara cerita pengalaman ini. Loh namanya pengalaman kok, iya kan? Satu kali saya tuh enggak punya duit buat beli susu. Anak saya waktu itu masih baby, enggak punya duit buat beli susu. 100.000 enggak punya, 50.000 enggak ada. Terus saya tuh ngomong, Tuhan, aku aja lihat anakku ndak tega loh kalau ndak minum, ndak makan. Aku ini anakmu loh. Aku percaya kamu ndak akan membiarkan aku tuh sampai kelaparan. Engkau ndak akan biarkan anakku sampai kelaparan. Apa langsung terjadi mujizat? Enggak. Saya lagi galau, saya keluar dari rumah. Jalan gitu loh, cari angin, biar ndak stres. Ketika jalan, ya kadang-kadang waktu jalan tuh sambil nangis. Karena doa. Karena doa terus nangis. Ya otomatis kan lihat bawah. Nah ternyata waktu lihat bawah, tiba-tiba nemu gelang emas. Nah makanya sejak itu saya sering lihat bawah gitu saudara. Melihat gelang emas. Loh emas sungguhan. Terus kemudian, lah kalau Anda nemu emas gimana? Ada yang ngeritik saya. Ya kalau ibu sebagai hamba Tuhan ya harusnya emas itu diserahkan. Kalau enggak ke polisi ya paling enggak diberikan untuk orang miskin. Bapak ibu, saya enggak mau munafik, aku butuh duit buat beli susu. Lah kalau tak kasih no polisi ya pasti dipek toh. Iya toh, dige bancaan. Lah podo ae tak tukokne susu lah. Saya belikan susu lah sama aja toh. Ya saya enggak munafik. Gelang emasnya tak jual. Saya menganggap itu mujizat. Lu Anda ya apa cara nyari pemilik gelang emas? Anda bilang, siapa yang kehilangan? Semua akan angkat tangan saya, ya kan? Nggak mungkin lah, ya udah itu rezeki. Gitu kan? Makanya sejak pernah ngalamin seperti itu, saya kalau misalnya ada kita handphone hilang, atau mungkin ada perhiasan kita hilang, saya nganggep gini loh, berarti ada seseorang di luar sana perlu menemukan gelang emas atau perhiasan. Mungkin Tuhan memakai itu juga untuk memberkati. Karena ketika kita kehilangan itu kita tidak sampai bangkrut, kan istilahnya gitu. Tidak enak memang, tapi kita kan tidak sampai bangkrut. Jadi pada waktu saya mengingat cerita ini, pengalaman ini, saya jadi yakin nggak mungkin saya sampai kelaparan. Nah ini menguatkan iman saya. Jadi ketika saya mulai gundah, perasaan saya mulai galau. Kok Tuhan tidak jawab-jawab ya? Ini udah makin dekat, aku belum punya tempat tinggal, aku mulai galau. Apakah akan terjadi pertolongan tepat waktu enggak ya? Tapi iman saya dikuatkan ketika saya membuka lagi album kenangan. Saya mengingat kembali, saya sengaja mengingat satu persatu. Makin banyak yang saya ingat, makin menguatkan. Nangkep ya? Jadi jangan ingat yang negatif-negatif, makin banyak mengingat pengalaman kita dengan Tuhan. Iya ya, makanya firman Tuhan bilang begini, dahulu aku ditolong, iya kan? Maka sekarang pun juga pasti ditolong. Pernah ditolong Tuhan? Sering. Jadi kalau hari ini lagi down, merasa mungkinkah itu terjadi? Saudara, kita bisa mengingat kembali. Iya ya dulu ditolong. Apalagi sekarang, nggak beda. Tuhan yang kita ikutin, Tuhan yang sama, yang nggak berubah. Amin. Soal jodoh. Memang saya tahu, makin mendekati umur, makin nambah. Bukan Agni, kenapa Anda selalu membuli Ani?
Agni ini baik, orang paling ganteng seluruh VOW. VOW enggak ada yang seganteng Agni, semua. Saudara, soal jodoh misalnya. Saya tahu ada teman-teman di Perth juga, mereka itu makin usianya makin nambah, ulang tahun bukan makin seneng. Ulang tahun tuh makin tertekan. Karena seperti terkejar target. Serius, buat kita yang sudah laku kita enggak ngerasa. Tapi buat yang ngalamin pergumulan di area ini, kerasa banget. Gitu loh saudara. Nah, salah satu cara kita menguatkan, membangkitkan iman adalah ingatlah cerita-cerita. Mungkin itu bukan kamu alamin, karena kita enggak pernah ngalamin, mungkin kan ya soal jodoh misalnya. Tapi itu mungkin dialamin temanmu yang lain, orang yang lain yang pernah kesaksian, dan itu bisa kita gali lagi, kita ingat lagi. Amin saudara. Saya percaya buat Tuhan itu jodoh gampang banget. Tapi kenapa kok enggak terjadi-terjadi? Mungkin Tuhan sedang merangkai semuanya, sehingga nanti jadi story-nya itu keren. Amin. Jadi cara yang pertama yang dilakukan oleh pemazmur adalah mengingat kembali. Saudara, ada penafsiran yang mengatakan bahwa pemazmur yaitu Bani Korah menceritakan ini di tengah background masa pembuangan di Babel. Jadi ada penafsiran yang mengatakan mereka menuliskan ini karena mereka ada di tengah pembuangan di Babel. Nggak enak dong namanya di tengah pembuangan. Jadi ini yang dilakukan pemazmur. Makanya pemazmur bilang begini, aku teringat bagaimana dulu kita berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka melangkah ke rumah Tuhan. Jadi dia membayangkan, mengingatkan dirinya sendiri dulu-dulu kita nih asik ya berapi-api mencari Tuhan. Tadi saya juga nostalgia sedikit sama Bu Ani, sama Pak Johan di mobil. Gara-gara mereka memasang kaset saya. Saya bilang, loh Cik, kamu masih punya kaset saya aja udah enggak punya. Jadi saya pernah bikin album kan. Jadi pernah bikin album lagu, bukan album foto, album lagu saudara. Ya itu satu-satunya album. Kenapa? Saya tuh dulu cita-citanya jadi penyanyi. Tapi enggak ada produser Pak Cahyo yang nawari saya. Jadi akhirnya ya saya nekat memproduseri sendiri. Bikin album sendiri. Enggak laku tak beli sendiri. Tak pajang di rumah, biarin. Tak jadikan hiasan tumpuan gitu kan. Waktu disetel sama Bu Ani di mobil, kami mulai nostalgia ya Pak Johan. Kami mulai nostalgia. Mengingat bagaimana dulu itu, ya dulu kita kalau nyembah Tuhan kok kayak gitu ya. Kita kalau berapi-api sama Tuhan kok bener-bener enggak memperhitungkan apapun, kita bener-bener gila-gilaan buat Tuhan. Jadi ketika mengingat itu, di dalam hati saya tiba-tiba ada muncul kayak api yang baru. Walaupun mungkin percikan kecil. Tapi iya ya, kenapa hari ini aku kok sepertinya apinya itu mulai turun, memudar. Jadi ketika kita membuka album kenangan itu, kita akan bisa dikuatkan lagi. Amin. Yang kedua, yang dilakukan sama pemazmur, dituliskan di ayat selanjutnya, mengapakah engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku. Saudara, seperti saya bilang, jiwaku, perasaanku. Mengapa engkau tertekan? Pemazmur melakukan yang kedua. Dia tidak mau membiarkan perasaan mengontrol dia. Karena perasaan itu bahaya. Perasaan seringkali berubah-berubah. Hormon. Perempuan kalau mens perasaannya labil. Tiba-tiba bisa jadi marahan. Tiba-tiba jadi sensi. Nah, bahaya kalau kita ngikutin perasaan. Kita merasa Tuhan jauh. Anda perhatikan, orang yang biasanya konseling atau curhat pasti pakai kata gini. Saya merasa Tuhan tidak sayang sama saya. Betul enggak?
Selalu ada kata-kata itu. Tidak kerasa toh? Saya merasa Tuhan tidak peduli. Saya merasa tidak layak. Betul? Semua perasaan. Nah, yang dilakukan oleh pemazmur, dia sudah memperbaiki pikirannya, yaitu dia mengingat yang baik-baik. Dia mengingat keajaiban Tuhan. Dia mengingat perbuatan Tuhan. Dia mengingat karya-karya Tuhan dalam hidupnya. Pikirannya udah diganti. Dan yang kedua yang dilakukan oleh pemazmur harus mengatasi perasaan. Bagaimana mengatasi perasaan? Pemazmur mengajarin kita, dia memutuskan untuk tidak mengikuti perasaan, tetapi mengikuti kebenaran. Jadi saya kasih contoh. Yesus juga pernah merasa ditinggalkan. Betul? Ketika dia di atas kayu salib, Yesus berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Kenapa engkau meninggalkan aku? Yesus pernah. Ada beberapa orang yang juga pernah merasakan Tuhan absen. Ayub juga pernah merasakan Tuhan absen. Daud, wah sering kali juga Daud merasakan Tuhan meninggalkan dia. Tetapi saudara, saya mau ajak kita buka Ibrani. Nah, ini salah satu ayat yang bisa saudara pakai ketika Anda melawan perasaan. Saudara melawan perasaan itu bukan menengking. Anda makin menengking, makin kuat perasaannya. Siapa yang pernah merasa khawatir? Semua. Anda gimana kalau cara mengatasi perasaan khawatir? Jangan khawatir, jangan khawatir, jangan khawatir, tambah khawatir. Bener gak? Takut, jangan takut, jangan takut. Anda makin takut. Cara mengatasi perasaan adalah dengan melawannya dengan kebenaran, bukan nengking. Saya kasih contoh. Buka Ibrani pasal 13, ayat yang kelima. Ibrani pasal 13 ayat 5, ada seorang pengkhotbah yang namanya Thomas Lay. Itu dia membedah ayat ini di Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu jadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dia bilang ternyata di bahasa Yunaninya ada 5 kali kata tidak. Di sini cuman 2. Aku sekali-kali tidak akan biarkan engkau, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Dalam bahasa aslinya, di dalam bahasa Yunani, ada 5 kata tidak. Jadi kalau diterjemahkan itu gini, aku tidak akan membiarkan engkau. 1 ya, aku tidak akan biarkan engkau. Juga tidak akan, tidak mungkin meninggalkan engkau. 5 kali. Ingat ya, semua tidak ada kebetulan. 5 adalah angka favor, kemurahan Tuhan. Tuhan mau ngomong begini loh, aku tidak akan biarin kamu. Dan tidak akan, tidak mungkin, tidak akan meninggalkan kamu. 5. Kalau Tuhan sampai ngomong 5 kali, itu artinya apa? Percaya gitu loh. Enggak akan, gitu kan. Anda kalau ngomong sama Agni misalnya, Agni, percayalah. Tuhan tidak akan, tidak mungkin, tidak bakalan, tidak akan terjadi. Nah, itu artinya udah gregetan ini ceritanya. Sudah gregetan, percaya gitu loh kalau Tuhan tidak akan meninggalkan kau. Nah saudara, cara yang dilakukan oleh pemazmur adalah ketika dia galau dengan perasaannya, dia memutuskan untuk mempercayai kebenaran dan bukan mempercayai perasaan. Perasaan mengatakan, Tuhan tinggalkan saya. Tapi Anda harus balik ke Ibrani 13 ayat 5. Tuhan tidak akan mungkin meninggalkan saya.
Jadi Anda harus ngikutin kebenaran, bukan perasaan. Rupanya inilah cara kita mengatasi perasaan. Yang paling bahaya karena perasaan seringkali mengontrol. Ada seorang hamba Tuhan ngomong begini, perasaan itu bahaya sekali. Karena perasaan itu juga bisa mempengaruhi. Karena perasaan itu kan menguasai. Perasaan itu sampai mempengaruhi eksistensi Tuhan, kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Maksudnya itu gimana? Jadi gini, ketika kita merasa Tuhan jauh, ngerinya benar-benar Tuhan itu jauh. Bukan karena Tuhan mau menjauh, tapi perasaan itu sama dengan iman. Kalau Anda merasa Tuhan jauh, Anda percaya Tuhan jauh. Anda merasa Tuhan jahat, Anda percaya Tuhan jahat. Bahaya, perasaan itu juga iman. Jadi kalau Anda tanya bagaimana beriman, perasaan itu juga menentukan iman saudara. Jangan biarkan perasaan mengontrol kita, tapi ikut kebenaran. Amin. Dua hal ini yang saya mau bagikan kepada saudara. Ini yang dilakukan oleh pemazmur. Kalau hari ini saudara merasa gundah, hari ini saudara merasa down, saya mengajak kita mengingat kembali album kenangan kita. Dulu Tuhan bisa loh bikin mujizat. Masa sih? Ini kan bukan pertama kali. Tuhan pernah buat mujizat seperti ini. Tuhan akan buat sekali lagi. Amin. Dan hal yang kedua, jangan ngikutin perasaan, tapi ikutin kebenaran. Perasaan bilang Tuhan jahat. Kebenaran bilang, Bapa manakah yang kalau anaknya meminta roti, dia akan memberikan batu. Amin.